Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal faqad fazal muttaqun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan insyaallah apa yang telah kita baca dari kisah Nabi. Yang terakhir kita membahas tentang Umratul Hudaybiyah, Umrah Al-Hudaybiyah, yang mana kita masih baca separuh di pertemuan sebelumnya. Terakhir pada poin bahwasanya ada segerombolan daripada syababu Quraisy, pemuda-pemuda Quraisy yang jumlahnya kurang lebih 70 atau 80, 70 atau 80 orang ya, yang mereka menyusup ke barisan atau ke perkemahan atau ke tempatnya kaum muslimin untuk mengacaukan ya, as-sulh, perdamaian yang akan dibangun bersama Nabi SAW dan orang Quraisy. Walakin al-muslimina alqa alaihimul qabd. Tetapi 70-80 pemuda Quraisy tadi tertangkap, ketahuan, ya, terdeteksi dan ketahuan, kemudian ketangkap oleh kaum muslimin. Tsumma atlaqa Nabi SAW wa'afa anhum. Dalam posisi ini Rasulullah SAW memberikan maaf kepada mereka. Maka fi dzalika anzalallahu qaulu ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Fath ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi kaffa aydiyakum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum 'alaihim. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Ini pembahasan yang kita bahas terakhir di pertemuan yang lalu. Kemudian bab hari ini, Utsman bin Affan rasulan ila Quraisyin wa bai'atur ridwan. Sahabat Utsman bin Affan rasulan, menjadi utusan, ya, utusan Rasulullah SAW ila Quraisyin, untuk ke Quraisy. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak bisa ke Quraisy, ya,
tidak bisa melanjutkan perjalanannya untuk ke Quraisy. Maka Rasul mengutus Utsman sebagai Rasul, perwakilan, utusan untuk bisa ke Quraisy. Dan terjadinya Bai'atur Ridwan. Kita mungkin sering mendengar tentang Bai'atur Ridwan. Itu baiat yang bagaimana, ya. Kita akan bahas pada pertemuan yang berbahagia insyaallah. Wa hina idzin qar Rasul sallallahu irsal Rasul ila Quraisyin yu'akkidu lahum annahum ja'ila lil umrah. Rasulullah SAW mengutus utusan, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ini, untuk benar-benar menyampaikan kepada Quraisy bahwasanya Rasul ini datang sekali lagi tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk umrah. Sama sekali tidak ada niatan sampai nanti Mekah kemudian buat kacau, kemudian memerangi dari dalam Mekah, tidak. Mengutus Utsman bin Affan agar Utsman menyampaikan bahwasanya Rasul SAW sekali lagi datang kemari, ya, annahu ma jaa illa lil umrah. Benar-benar Rasulullah SAW dan rombongan ini datang adalah untuk menunaikan umrah. Fa arsala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa amarahu aidan. Kemudian selain yang pertama, Rasul meminta agar Utsman menyampaikan tentang tujuan Rasulullah dan rombongan, yaitu untuk umrah. Wa amarahu aidan an ya'tiyal mustad'afin minal mu'minina wal mu'minat bi Makkah. Kemudian perintah yang kedua, yaitu agar Utsman ini nyambangi, membesuk, mengunjungi, mendatangi al-mustad'afina minal mu'minina wal mu'minah. Mendatangi siapa? Orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, yang mustad'afin, yang mereka lemah, gak bisa ikut hijrah ke Madinah. Jadi kondisinya yang tidak memungkinkan untuk mereka bisa hijrah, ya, minal mustad'afin, dari golongan orang-orang yang lemah, yang sehingga mereka mau tidak mau atau terpaksa tetap tinggal di Makkah, ya, mempertahankan agama mereka di kota Makkah. Fayubashiruhum, ya, biqurbil fath. Dan Rasulullah SAW berikan pesan kepada Utsman bin Affan ketika mengunjungi orang-orang beriman dari laki-laki maupun perempuan, minal mustad'afin, dan orang-orang lemah yang gak bisa hijrah itu, untuk memberikan informasi, kabar gembira. Ayubashiruhum biqurbil fath. Ya, apa kabar gembiranya? Bahwasanya kemenangan sangatlah dekat. Biqurbil fath. Ya. Jadi untuk memberikan ketenangan kepada al-mustad'afina minal mu'minina wal mu'minat alladzina yaskununa fi Makkah, yang mereka masih tinggal di Makkah. Wa anna Allah mudhiru dinah, mudhiru dini hatta la yastahfiya fi Makkah ahadun bil iman. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menampakkan, yang memunculkan, ya, agama Islam ini di atas muka bumi, yang menyampaikan kepada orang-orang yang lemah, orang mustad'afin yang tinggal di Mekah tadi, untuk tidak takut lagi terhadap agama yang mereka anut. Ya. Udah gak usah sebut kau muslim, anak muslim, ya, anak muslimah, saya seorang muslim, saya seorang muslimah, ya. Jadi tidak usah takut-takut, ya. Karena sesungguhnya kemenangan sangat dan amatlah dekat. Wa dakhala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi Makkah. Masuklah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ke Makkah fi jiwari Aban ibni Sa'id al-Umawi. Fa balagha risalah wa 'arida 'alaihi an yatufa bil bait. Fa aba an yatufa wa Rasulullah mamnu'un. Maka sampailah Utsman bin Affan bisa masuk ke Mekah, ya, dan menyampaikan apa-apa yang harus disampaikan, ya, yang menjadi tugas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dan Utsman ini diizinkan oleh siapa orang Quraisy ini untuk tawaf, untuk menunaikan umrah. Tetapi ya, padahal di sini Utsman berkesempatan, ya, diberi kesempatan untuk bisa tawaf. Ya. Fa'aba, tapi Utsman tidak mau. Kenapa kira-kira kok Utsman tidak mau? Fa'aba an yatufa wa Rasulullah mamnuun. Utsman tidak mau ini karena apa? Bagaimana mungkin beliau tawaf sendiri sementara Rasulullah di luar Makkah dihalangi untuk ikut umrah. Maka Utsman tidak mau umrah. Utsman tidak mau tawaf. Wa habasat Quraisyun Utsman radhiyallahu anhu wa la'allahu aradu an yatashawaru fima bainahum. Kemudian Utsman ini oleh orang-orang Quraisy ditahan, ya. Utsman oleh orang-orang Quraisy ditahan. Wa la'allahu aradu an yatashawaru fima bainahum. Dan kayaknya mereka ini akan bermusyawarah terlebih dahulu antara mereka dengan mereka, antara mereka. Tsumma yursiluhu ma'al jawab, ya. Kemudian mengutusnya bersama jawaban. Tetapi penahanan Utsman bin Affan oleh orang Quraisy di waktu ini ternyata memunculkan kabar yang lain. Wa sya'a bainal muslimin annahu qutila. Viral atau tersebar, ya, di antara kaum muslimin yang di belakang sana bersama Rasulullah SAW yang mereka belum masuk Makkah, ya, apa tersebar kabar bagi mereka? Annahu qutila. Utsman bin Affan dibunuh oleh orang Quraisy, ya. Karena harusnya sudah kembali tapi belum kembali, ditahan, masih ditahan. Wa qatlur rasul yani al-i'lan al-harb. Dan pembunuhan terhadap utusan ini simbol apa? Simbol perang, ya. Wa qatlur rasul yani al-i'lan al-harb. Jadi kalau Utsman sebagai utusan kok dibunuh oleh Quraisy, berarti ini simbol bahwa Quraisy ngajak perang gitu loh. Ini kabar yang tersebar. Falamma sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun mendengar kabar hal tersebut. Dan ketika kita membaca hal seperti ini, kita pun benar-benar mengimani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang rasul tidaklah mengetahui hal yang gaib kecuali diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul mendengar kabar tentang bahwasanya Utsman terbunuh, ya, ada genderang perang dari Quraisy, ya, maka Rasulullah SAW bersabda, la nabro hatta nunajizal qaum. Ya, kita harus bergerak ini, gak bisa diam ini, ya, sampai kita bisa menghadap mereka. Dalam artinya menghadapi mereka, perang bersama mereka, melawan mereka. Wada'an nasa wa huwa tahta syajaratin. Rasulullah panggil sahabatnya semuanya. Yang ketika itu Rasulullah SAW berada di bawah sebuah pohon. An yubayi'uhu alal qital. Untuk apa? Berjanji, baiat, ya, berjanji dengan jiwa raganya, ya, untuk berani maju bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatharan nasu ilaihi wa baya'uhu. Semua mendekat kepada Nabi SAW dan membaiat Nabi SAW bihamasin, dengan semangat alal maut, ya. Kaum muslimin, para sahabat Nabi SAW, tidak ada dari mereka yang takut, ya, untuk mati bersama Rasul SAW, karena mereka maju bersama Rasul SAW. Apabila mereka mati, mereka adalah orang-orang yang syahid. Wala alla yafirru. Wa hadha Rasulullah SAW ihda yadai bil ukhra.
Kemudian Rasulullah SAW memegang salah satu tangan para sahabat Nabi SAW dan mengatakan, hadza au hadhihi an Utsman. Ya, ini semua kita lakukan untuk siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, Utsman sudah jadi utusan, ya, utusan secara peraturan antar negara pada waktu itu, utusan itu tidak boleh disakiti, utusan tidak boleh dibunuh. Ini kok Utsman dibunuh gitu loh. Nah, kata Nabi SAW, hadi an Utsman. Ya, kita berjanji bersatu padu jiwa dan raga maju ke depan menghadapi Quraisy ini. Untuk siapa ini? Untuk Utsman. Pembelaan terhadap Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, sang Rasul, bukan Rasulullah. Rasul di sini dalam bahasanya seorang utusan, ya, utusannya Rasulullah SAW. Walamma intahat al-bai'ah, ketika al-bai'ah, bai'at ini selesai, intahat, udah selesai ini, sudah semua ada siap dan sikap ini. Ja'a Utsman radhiyallahu anhu, Utsman datang. Ja'a Utsman radhiyallahu anhu, ya, Utsman datang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memuji di atas langit apa yang dilakukan Rasul SAW dan para sahabatnya dalam kasus ini, yaitu apa? Baiat Rasulullah SAW bersama para sahabat Nabi SAW dalam pembelaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Fat ayat 18, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Di dalam surah Al-Fat ayat 18 ini Allah berfirman, laqad radiyallahu, Allah sungguh ridha, 'anil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, idh yubay'unaka, yang baiatmu wahai Nabi, tahta syajarah, di bawah pohon itu, ya. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di hati-hati mereka karena iman dan ketaatan kepada Rasul SAW, mereka semuanya, ya, baiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'azzalas sakinata, Allah berikan ketenangan kepada mereka semua yang hadir di situ. Tidak ada satupun dari mereka yang takut untuk lari atau mundur. Mereka semuanya berbaiat kepada Rasul SAW. Yang mana Rasul SAW mengatakan, hadhihi an Utsman, ini untuk Utsman. Wa athabahu fathan qariba, dan Allah menetapkan bagi mereka kemenangan yang dekat sekali. Wa minhuma sumiyat hadhil bai'ah bai'atur ridwan, dan bai'at untuk Utsman ini namanya adalah bai'at ar-ridwan. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Lantas adakah bai'at setelah Rasul SAW? Dengan jiwa dan raga aku berikan untuk ini. Siapa yang menjamin kita? Ayo al-ikhwah. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah utusan Allah, Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bab selanjutnya adalah aqdus suluh, ya, perjanjian damai, yang walaupun namanya perjanjian adalah perjanjian damai, tapi tidak sedikit dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merasa tersakiti, merasa terzalimi, merasa terendahkan, merasa, ya, tidak gembira dengan perjanjian ini, ya, yang mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun telah menyetujuinya. Karena Rasulullah SAW telah mendapatkan wahyu
bahwasanya akan ada kemenangan yang besar setelah perjanjian ini. Wa sami'at Quraisyun bihadhil bai'ah fadakhalahum ra'u 'azim, ya. Ketika Quraisy mendengar bai'atur ridwan, ya, bai'atnya Rasulullah dan para sahabat yang siap maju semuanya untuk pembelaan terhadap Utsman tadi, maka menyusup kepada diri-diri mereka ra'bun 'azim, ya, ketakutan yang luar biasa, ya. Kaum muslimin ini kalau sudah bersatu, ya, menggetarkan musuh-musuh mereka. Wa asra'u bi irsali Suhail ibni Amr li aqdis sulh. Maka segera Quraisy ini memerintahkan kepada seorang yang bernama Suhail ibnu Amr li aqdis sulh untuk segera, ya, mengadakan perjanjian damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Suhail bin Amr. Wa takallama tawilan hatta qabla minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyurut al-atiyah. Setelah berbincang-bincang yang panjang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka terdapatlah 3 syarat al-atiyah atau beberapa syarat berikut ini, ya. 4 syarat atau 4 keputusan. Al-awwalu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yarji'u ma'al muslimin hadzal am. Keputusan yang pertama, ya, perjanjian damai Quraisy dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarji' ma'al muslimin hadzal am, untuk kembali Rasulullah SAW beserta rombongan bersama kaum muslimin kembali ke Madinah, ya, yang padahal jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Madinah Mekah ini lumayan, ya. Madinah Mekah lumayan, berapa kilo? Kurang lebih 400 sekian kilo, 450 kilo, dan jalannya tuh tidak mudah gitu, ya. Apalagi zaman dahulu, ya. Apalagi zaman dahulu, ya. Zaman sekarang aja kalau naik bis masih lumayan capek, 6 jam, ya. 6 sampai 7 jam. Kita melihat gunung batu, ya, padang pasir, ya. Apalagi di zaman itu, ya. Begitu susah payahnya mereka perjalanan dari Madinah ke Mekah. Sudah dekat Mekah, tetapi tidak diperkenankan masuk Mekah. Tentu perasaan para sahabat Nabi SAW, ya, ya, mantelnya luar biasa begitu loh. Jadi apa ini tadi? Hasilnya bahwasanya Quraisy meminta Rasulullah SAW kembali bersama rombongan kaum muslimin tahun ini. Kembali dulu, ya. Udah dekat sudah kembali. Wala yadkhul Makkah, wala yadkhulu Makkah, dan tidak masuk Makkah. Wa yadkhuluha al-amul qabilu, wa yadkhuluha al-amal qabila, tahun depan. Loh, perjalanannya aja ini udah berapa hari, suruh balik lagi tahun depan. Fayuqimu biha salasatu ayyam, fayuqimu biha salasatu ayyamin. Dan nanti di tahun depan, kalau mereka datang ke Mekah, dikasih waktu, ya, 3 hari tok, ya, 3 hari, perjalanan begitu panjang, dikasih 3 hari. Yang sekarang naik pesawat aja 4 hari, cepet banget, ya. Alhamdulillah 4 hari begitu cepatnya, luar biasa di sana. Ini perjalanannya begitu panjang, begitu susah. Sama Quraisy dikasih cuma 3 hari. Nanti bisa 3 hari di Mekah. Wala yakunu ma'hu minas silah, dan gak boleh bawa senjata. Illa sayfil qurab, fil qarab, kecuali bawa sebilah senjata, yang itu pun harus dimasukkan pada sarungnya, ya, gak boleh dikeluarkan. Itu poin pertama.
Apa yang pertama? Kaum muslimin dan rombongan harus balik. Tahun ini pokoknya nggak ada tawaf di Mekah. Ya, nggak ada tawaf di Mekah. Ya, harus pulang ke Madinah. Boleh umroh kapan? Tahun depan. Dikasih waktu berapa hari? 3 hari. Ya. Luar biasa Quraisy ini ya. Sanian, yang kedua, tudha'ul harb bainal fariqain asra sinin. Ya. Ada gencatan senjata, perjanjian damai ini, keputusan ini berlangsung 10 tahun. Ya, 10 tahun. Salasah, man arada an yadkhula fi ahdi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala fi. Wa man arada an yadkhula fi ahdi Quraisy dakhala fi. Ya, siapa sekarang yang mau ikut Muhammad silahkan. Ya, yang mau masuk Quraisy silahkan. Ar-rabi, man iltaja'a min Quraisyin ilal muslimin yarudduhul muslimun ila Quraisyin. Wa man iltaja'a minal muslimin ila Quraisyin la tarudduhu Quraisyun ilal muslimin. Hah? Yang keempat, siapa yang meminta suaka, ya, meminta perlindungan dari Quraisy, ya, orang Quraisy minta perlindungan kepada kaum muslimin, maka kaum muslimin harus mengembalikan ke Quraisy. Ini di antara poin yang tidak adil ya. Kalau ada orang Quraisy minta perlindungan ke kaum muslimin, ya, maka orang muslim tidak bisa menerima, harus mengembalikan ke Quraisy. Tetapi sebaliknya, ketika kaum muslimin ya ke Quraisy, ya, perlindungan ke Quraisy, ya, maka Quraisy la taruddu Quraisy ilal muslimin. Quraisy tidak mengembalikan kepada kaum muslimin. Ya. Jadi jomplang. Ya, kalau Quraisy ke kaum muslimin boleh. Tapi kalau muslimin ke Quraisy tidak bisa. La taruddu, ya. Tidak akan dikembalikan kepada kaum muslimin. Nah, dengan hal ini summa da'aliyan wa amla alaihi ayyaktu bismillahirrahmanirrahim faqala Suhail ma nadri marrahman. Kemudian dipanggillah seorang sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib untuk menulis, ya, perjanjian damai ini dengan mengawali yaktub bismillahirrahmanirrahim. Ditulis bismillahirrahmanirrahim. Suhail bin Amr, utusan Quraisy tadi mengatakan, mana dari Ar-Rahman? Kita nggak ngerti apa itu Ar-Rahman. Uktub bismikallahumma. Mereka taunya Allah. Ar-Rahman tidak ngerti, Ar-Rahim tidak ngerti. Maka Suhail mengatakan bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Fa'amarahu Rasulullah SAW ayyaktuba dzalika. Rasul memerintahkan Ali untuk menulis demikian. Wes, ikuti aja Suhail. Kemudian Thumma amla hadha ma salaha alaihi Muhammad Rasulullah SAW. Ya. Ditulis, ini perjanjian damai dari Muhammad Rasulullah. Faqala Suhail, protes lagi. Tadi masalah nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Faqala Suhail, lau na'lamu annaka Rasulullah. Ya. Kalau kita mengakui bahwasanya engkau adalah Rasulullah, ya, masodadnaka anil bait, ya, kita nggak mungkin menghalangi panjenengan untuk ke Baitullah, ke Haram, ke Ka'bah. Masalahnya kita nggak ngakui panjenengan Rasulullah gitu loh.
Wala qatalnaka, dan kita tidak menghalangimu, enggak memerangimu. Karena kita tidak mengakui, ya jangan ditulis Rasulullah gitu. Kan perjanjian antara kedua belah pihak. Walakin uktub Muhammad bin Abdullah. Ini perjanjian damai Muhammad bin Abdullah. Muhammad anaknya Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab, dan seterusnya. Suruh nulis Muhammad bin Abdullah. Faqala, Rasul bersabda, ini Rasulullah wa in kadzabtumuni. Ya. Aku ini Rasulullah walaupun kau dustakan. Gak ngefek akan kerasulan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi para mereka yang mendustakan kerasulan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, ya, fa inni Rasulullah wa in kadzabtumuni. Aku ini utusan Allah, aku ini Rasulullah walaupun kalian mendustakanku. Wa amara aliyan an yamhu dzalika, atau wa amara aliyan an yamhuwa dzalika. Kemudian Rasulullah memerintah kepada Ali, hapus sendiri. Rasulullah di sini tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, makanya menunjukkan. Hapus sendiri, mana tulisannya yang menunjukkan kata Rasulullah. Tetapi, ya, mana tadi? Wa yaktu Muhammad bin Abdullah, dan tulislah Muhammad bin Abdullah seperti permintaannya Suhail bin Amr. Famtan Aliyun anil famahahu biyadi syarifah. Tapi Ali nggak mau ngapus. Kenapa? Karena Ali mengimani bahwa Rasulullah adalah Rasul. Maka minta ditunjukkan Ali, dan Rasulullah sendiri yang menghapus kata Rasulullah demi perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy. Dalam hal ini adalah Suhail ibnu Amr. Kemudian waktu tibat nuskhatan, nuskhah li Quraisy wa nuskhah lil muslimin. Kemudian, ya, ditulis 2 kali, 1 lembar untuk pegangan kaum muslimin dan 1 lembar untuk pegangan orang Quraisy. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Begitulah perjanjian, dinamakan perjanjian damai, tetapi, ya, sangat-sangat menyesakkan terutama bagi kaum muslimin. Bagaimana tidak sudah dekat dengan Makkah, tapi mereka harus pulang kembali, dan tahun depan diberi waktu, tapi nanti cuma 3 hari. Ya. Kemudian apabila ada orang yang minta perlindungan kepada orang Quraisy, minta perlindungan kaum muslimin, ya, harus boleh. Ya, kaum muslimin minta perlindungan Quraisy, harus ditahan, tidak boleh, dan seterusnya. Ini merupakan sekilas pandangan manusia biasa. Di situ ada kerugian bagi kaum muslimin. Ya, Rasulullah SAW menyetujui karena ada wahyu yang menghabarkan bahwasanya kemenangan akan sangatlah dekat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Halul muslimin minal umrah wa huznuhum ala qadiyatis suluh. Kaum muslimin terpaksa menyelesaikan umrah tanpa tawaf, tanpa sa'i. Insyaallah. Karena mereka, kenapa di sini diselesaikan umrahnya? Karena mereka sudah ngambil mikot di mana, dari Madinah, mikotnya Madinah Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Ya. Jadi perjalanan Rasulullah dengan para sahabatnya ini sudah dalam keadaan beri niat umrah. Nah, sehingga harus mau tidak mau diselesaikan paksa tanpa tawaf, ya. Karena nggak bisa masuk Mekah. Sebenarnya tadi yang bisa untuk tawaf 1 orang, siapa? Utsman bin Affan. Tapi Utsman tidak mau. Karena bagaimana dia tawaf sementara Rasulullah SAW di luar Mekah. Nah, wa husnum ala qadiyatis, dan betapa sedihnya atau menyedihkannya atas keputusan perdamaian ini, keputusan perjanjian damai, sangat-sangat menyedihkan bagi kaum muslimin. Walamma fariga Rasulullah SAW min qadiyatil kitab qala lil muslimin,
Ketika Rasulullah SAW selesai dari keputusan ya antara Suhail dengan Rasulullah, penulisan sudah selesai, berarti sudah sah perjanjiannya ya begitu. Ya, bahwasanya kaum muslimin umrahnya kapan? Tahun depan. Dalam artian umrah apa ini? Umrah yang sempurna. Saat ini mereka umrah, tapi tidak bisa masuk ke Mekah. Rasulullah SAW bersabda, "Kumu fanharu fama qama ahadun." Ayo para sahabat, ayo segera sembelih hewan-hewan yang dibawa. Ya. Kan mereka bawa hewan, segera disembelih, kemudian nanti balik pulang. Fama qama ahadun, tidak ada satu pun yang berdiri. Bukan berarti di sini mereka ini bantah sama Nabi, tidak ya. Ini keadaannya. Ya, mereka begitu capeknya perjalanan jauhnya dari Madinah ke Mekah, sampai Mekah kurang sedikit saja tidak bisa masuk. Ada perjanjian harus balik tahun depan. Yang perjanjian yang ya la yatasawa, yang tidak sempurna atau seakan-akan tidak berimbang antara kebaikan kaum muslimin dengan Quraisy. Fama qama ahad. Tidak ada yang berdiri satu pun, lesu kabeh. Lemes. Hatta qala salasa marrat, sampai Nabi ini berteriak 3 kali, "Kumu fanharu." Ayo, segera disembelih itu hewan-hewannya. Fama qama ahad. Fadakhala ala Ummi Salamah. Nabi SAW ya. Dalam hal ini beliau membawa siapa? Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Istri beliau radhiyallahu taala anha, ummul mukminin. Wa dzakara laha dzalika, curhat sama Ummu Salamah. Gimana nih para sahabat dan kaum muslimin ini? Kok kayak gak gelem mulih iki ya? Apa? Berongkol kabeh kok ya. Kabeh kene sita-sita sing gelem ngadeg dijak mulih kene sing gelem gitu loh. Ya. Ya begitu nggih, kalau jenengan badhe umrah ngajak istrinya. Jadi kalau ada masalah bisa curhat nggih. Jangan umrah sendiri. Kecuali memang sendiri nggih. Kalau umrah ngajak istri. Alhamdulillah. Karena alhamdulillah alladzi bi nikmati tatimmus shalihah, sudah merasakan umrah bareng istri ya. Alhamdulillah. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, fa asyarat an yakuma huwa ya fayan harbadanahu wa yahliku ra'sahu. Ummu Salamah mengatakan, wahai Nabi, sudahlah panjenengan rumiyin, segera apa? Segera sembelih unta sing paling gemuk dan disembelih ya, kemudian dang cukur wa yahlika ra'sahu, segera gundul, segera cukur ya. Kenapa? Untuk menuntaskan umrah. Tuntasnya umrah adalah dengan cukur ya. Ya. Kenapa? Ya enggak tawaf sudah bisa masuk. Jadi biar dianggap selesai ibadahnya. Wala yukallimu ahadan fafa'al. Wis pokoknya sampean ini apa? Usulan dari Ummu Salamah. Panjenengan segera sembelih itu hewan ya. Karena enggak bisa tawaf, maka sembelih hewan. Sembelih hewan di situ, kemudian segera cukur dan enggak usah ngomong wis. Wis jarne ya. Fafa'ala. Nabi mengikuti asaran Ummu Salamah. Wa qad nahara jamalan li Abi Jahal kana fi anfi barrah min fiddah. Maka Rasulullah mengambil unta yang paling besar. Unta ini adalah unta simbolis, dulu ini miliknya Abu Jahal, unta ini ya. Yang mana di hidungnya itu ada tanda dari perak. Mbah napa? Cincin napa-napa sing hidung namine napa? Ya, tindik, tindik apa giwang. Ada tandanya di hidungnya dari perak. Liyagi tamil musyrikin. Ya, tentu ini juga menambah marah kaum musyrikin. Ya. Falamma ra'an nasu qamu fanaharu wahalaku. Ketika sahabat Nabi SAW melihat
Nabi udah nyembelih, Nabi sudah cukur. Maka para sahabat semua segera menyembelih dan cukur, menuntaskan umrahnya. Wa kadza ba'dhum yaqtulu ba'dan ghamma. Ya, kelinglungan atau kebingungan dan kesedihan yang hebat yang dirasakan para sahabat Nabi SAW ini sampai-sampai itu dikisahkan, ya, antara satu dengan yang lain itu pengen nyuwabet kancane gitu wis. Akhirnya piye gitu loh. Bahasa kita. Jadi digambarkan seperti itu. Di sini apa? Wa kadza ba'dhum yaqtul. Kaya siji karo liyane do arepe paten-patenan gitu loh. Ya enggak bunuh-bunuhan ndak, tapi saking apa? Kecewanya para sahabat Nabi SAW. Wes umrah tapi ora tawaf ya kan. Wis sampai tuwa kene tok nyembelihan terus gundul gitu lah. Ya, insyaallah. Gimana jenengan perasaan perjalanan coba ya. Mau sejauh-jauhnya sekarang mungkin cuma 11 jam ya. Misalnya sampai Jeddah ditutup enggak usah tawaf harus balik gitu. Gimana rasanya gitu kan? La haula wala quwata illa billah. Wa qad naharul ibil an sab'a wal baqara an sab'ah. Maka para sahabat menyembelih lagi kurang lebih 7 ekor unta dan juga 7 ekor sapi. Wa kana husnul muslimin li sababaini itsnain. Kesedihan dan kegalauan kaum muslimin setidaknya 2 hal besar ya yang melanda mereka. Al-awwal ruju'um bi ghairi umrah. Yang pertama saya sampaikan tadi, yang membuat mereka malas, marah, bercampur-campur ya adalah karena ruju'uhum bi ghairi umrah. Mereka harus kembali ke Madinah, mereka harus pulang ke Madinah tanpa umrah. Umrah hal ini maksudnya apa? Tawaf ke Ka'bah. Ya. Pulang tanpa umrah. Ya. Tanpa tawaf ke Ka'bah. Adapun nah, rangkaian ibadah umrah sekali lagi dimulai niat dari mana kalau dari Madinah? Dari miqat, dari Dzul Hulaifah. Jadi kalau kita sudah sampai di Dzul Hulaifah atau Bir Ali itu sudah berpakaian ihram, sudah ngambil niat. Kalau umrah labbaik Allahumma umratan, nanti kalau sampai keluar batas haram kita belum niat, ima ngulangi atau dosa bayar dam ya. Nah, itu yang pertama. Ruju'um bi ghairi umrah, kembalinya mereka ke Madinah tanpa tawaf. Watsani adamul musawa bainat tarfain. Dan yang kedua yang membuat mereka jengkel ya, adalah ketidakadanya kesetaraan, keseimbangan, kesamaan antara ya perjanjian itu baik bagi Quraisy dan baik bagi kaum muslimin. Gak imbang blas pokoknya ya. Sama sekali tidak imbang. Fal muslimuna yarudduna man jaa ilaihim. Ya. Wa Quraisy la yaruddun. Ya. Orang muslim ya, kalau ada yang datang kepada mereka, mereka harus menolak ya. Orang Quraisy datang ke kaum muslim harus menolak. Tapi kalau datang ke Quraisy tidak boleh ditolak. Nah, ini kan nggak adil gitu. Kenapa? Karena di situ di Makkah masih banyak kaum muslimin tadi yang mustad'afin. Jadi mau nggak mau tetap tidak boleh keluar dari Quraisy. Ini perjanjian kan demikian. Maka Nabi SAW menenangkan, Rasulullah SAW menenangkan para sahabat SAW anil awal, tentang yang pertama, tentang kembalinya para sahabat dan kaum muslimin dan rombongan semua untuk kembali ke Madinah ya. Bi annahum sawfa ya'tamiruna al-amal qadim war ru'ya shadiqah. Nabi memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa tahun depan itu benar-benar kita umrah, sudah ada wahyu ya. Wis toh. Jadi ditenangkan bahwa tahun depan itu benar-benar umrah. Ya. Karena apa? Ar-ru'ya shadiqah. Sudah ada wahyu yang turun, wahyu yang benar, ya. Yang bahwasanya akan Allah takdirkan Rasulullah dan para sahabat yang di tahun depan bisa umrah.
Wa fi hadzal juz min as-sulh mura'at li masyal al-fariqain wa ta'awun al-thani bi anna man dhaba minna ilaihi faqad ab'adahu Allah wa man ja'ana minhum ya fa sayaj'alullahu lahu farajan makhraja. Kemudian memberikan ketenangan kepada para sahabat Nabi SAW. Siapa yang ke Quraisy alias apa? Keluar dari kaum muslimin, kembali ke agama Quraisy ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan hidayah daripadanya. Ya, Allah akan menjauhinya. Tetapi kalau ada orang ya ingin bergabung dengan kaum muslimin sementara belum bisa, maka Rasul mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi mereka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Dalam hal ini ada seorang sahabat yang terkenal dengan gigihnya, kuatnya, sampai pun berani ya menghadap Rasulullah SAW. Dia adalah Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala. Dikisahkan, hatta ja'a Umar ibnu Khattab wa qala, ini yang menyentuh hati kita. Saya baca, ya Rasulullah, alasna ala haq wa hum ala batil. Wahai Rasulullah, bukankah kita ini di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan Quraisy? Qala bala, benar. Kemudian Umar berkata lagi, alaisa qad lana fil jannah wa qad lahu fin nar. Wahai Rasulullah, korban-korban kita dari kaum muslimin, bukankah mereka syahid, mereka masuk dalam surga? Sementara korban-korban dari mereka kalau kita bertempur, korban-korban mereka mati ya, mati begitu saja dan mereka masuk neraka. Qala bala, benar wahai Umar ya. Maksudnya Umar ini piye maksudnya? Yo maju wes gasaan. Kan kita ini kalau mati pun masuk surga gitu loh. Mereka mati masuk neraka. Ini Umar ini cukup gitu ya masa itu. Kemudian Umar berkata lagi, fa fima nu'ti ya ad-daniyah fi dinina. Wahai Rasulullah, mengapa kita berikan suatu hal yang rendah pada mereka? Kita merendah gitu, nyapa ada ngalah gitu loh ya, terhadap agama kita. Wa narji, kemudian kita kembali. Walima yahkumullah bainana wa bainahum. Enggak adakah hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang turun hari ini untuk benar-benar menyamakan ini perjanjian sehingga adil belas ini loh. Qala Rasulullah SAW berkata, bersabda, ya Ibnul Khattab, ini Rasulullah. Umar, aku adalah Rasulullah. Walastu ya uksihi, dan aku bukan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa nasiri. Umar didem-dem ya. Allah itu adalah penolongku. Walan yadhi'uni abadan. Dan Allah tidak akan menyanyiakanku selamanya. Umar digetak seperti itu ngalih. Saja nih saya gak terima. Suman tolaka Umar muttaghidan ila Abu Bakar. Umar datang kepada Abu Bakar sama ngomong seperti yang Rasulullah tadi. Maka Rasul SAW, Umar berkata sebagaimana yang dikatakan kepada Rasul SAW. Abu Bakar, dia bener toh, wongnya batil, kita benar, mereka batil. Kita kalau mati syahid masuk surga, mereka mati masuk neraka. Lapor gak maju gitu kan. Wa ajaba Abu Bakar bima ajaba bi Rasul. Abu Bakar menjawab sebagaimana jawaban Rasul SAW. Tsumma qala li Umar, kemudian berkata kepada Umar, fastamsik bighirzi hatta tamun. Sudah, pegangin ini aja. Ikuti Rasul SAW sampai tamut, sampai engkau meninggal. Fa wallahi innahu la'al haq. Demi Allah Rasulullah itu benar. Udah, jangan ragu. Rasul SAW itu benar. Tsumma azzalallahu ta'ala. Kemudian beberapa saat setelah itu Allah menurunkan firman-Nya, surat Al-Fatah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fatahna laka fatham mubina. Fa arsala Rasulullah SAW ila Umar. Ya, Rasul mengutus kepada Umar, telah datang, telah turun ayat yang mengatakan inna fatahna laka, sesungguhnya kami membuka kepadamu fatham mubina, dengan pembukaan yang jelas.
kemenangan yang akan nyata. Fa'akrahu ya, maka bacakanlah kepada Umar tentang ayat ini. Faqala ya Rasulullah, au fatahahu qala na fatabat nafsu faraja. Dengan turunnya ayat ini, Umar menjadi tenang, adem. Sudah diturunkan ayat Al-Fatah ayat 1. Tsumma nadima Umar ala ma farrata minhu. Kemudian Umar nyesel. Jadi Umar seperti tadi itu sebenarnya setengah-setengah tidak kontrol gitu loh. Pengen maju dan melibas gitu kan. Tsumma nadima Umar. Kemudian Umar menyesali apa yang diperbuatnya. Fa'amila li ajli amal. Kemudian Umar bersegera dan bergegas memperbanyak amal-amal saleh. Lam yazal yatasaddaq wa yasum wa yusalli. Ya, kemudian Umar terus memperbanyak sedekah, memperbanyak puasa, memperbanyak salat, wa'tak, kemudian membebaskan budak, ya, hatta rajal khair, demi mengharap kebaikan dan bertaubat kepada Allah. Wis rodok-rodok wani sama kanjeng Nabi. Terakhir, nggih, ngapunten nggih. Asarus sulh, biar selesai Hudaybiyah ini. Karena lihat sulh asarun kabir, ya. Dari peristiwa Hudaybiyah ini, perjanjian yang sudah kita bahas, yang sedikit tidak berimbang, ya, tetapi mempunyai efek yang luar biasa besarnya. Untuk apa? Fi taysiri dakwah al-islamiyah, untuk kemudahan dakwah Islam. Faqad wajadal muslimun fursal liqa bi amatil Arab. Sungguh kaum muslimin bertemu dengan bangsa Arab, karena perjalanannya dari Madinah ke Mekah kemudian pulangnya bisa menyebarkan Islam beramai-ramai, sehingga semakin banyak orang yang masuk Islam. Itu di antara hikmahnya. Wa da'watuhum ilallah, dan dakwah mereka kepada Allah. Fadakhalan nas fil islami bikathrah. Kaum muslimin, orang-orang yang masuk Islam begitu banyaknya, karena yang dakwah banyak, ya. Rombongan dari Madinah yang mau umrah gak jadi tadi, akhirnya mereka dakwah ke perjalanan mereka, dakwah ke sana kemari, sehingga banyaklah yang masuk Islam. Wa balagadu fi amin wa labiru khilal 19 aman. Digambarkan oleh ahli sejarah, masuk Islamnya di waktu itu kaum muslimin dibandingkan 19 tahun yang lalu masih banyak waktu ini. 19 tahun yang lalu selama Rasulullah berdakwah ini, ya, bisa dihitung ini. Tapi ketika di masa ini begitu mereka gerombolan berbondong-bondong masuk Islam. Sampai waqad jaa kibaru Quraisy. Ya, sampai datang pembesar Quraisy. Yang diantaranya ketika perang Uhud yang memporak-porandakan pasukan kaum muslimin daripada pasukan pemanah yang dihancurkan, ya sudah diturun di bawah. Siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid datang kepada Nabi SAW, ya, di waktu sisa, ya, antara menunggu umrah yang akan datang. Kemudian, ya, ada Amr bin Al-As, ya, ada Amr bin Al-As, Khalid bin Walid, Utsman bin Talha ila Rasulullah SAW, ta'i'ina ragibin. Mereka pasrah, mereka patuh. Yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka datang kepada Nabi SAW dengan pasrah, tidak ada yang maksa mereka. Ya, mereka datang untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka bersaksikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa yubayyi'una walal Islam, dan berjanji dengan jiwa raga mereka. Mereka berjanji untuk kebaikan Islam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mengenal Khalid bin Walid yang menghancurkan pasukan kaum muslim beberapa waktu yang lalu? Tetapi ketika Allah berikan hidayah, tidak ada yang akan bisa menghentikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada orang yang bisa memberikan hidayah. Siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada lagi orang yang bisa menyesatkan. Maka daripada itu ayat ikhwah, di penutup kajian di malam hari ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk sahabat kita, siapapun yang mungkin di antara mereka masih berusaha menghalang-halangi kebenaran, menghalang-halangi kita daripada kebenaran, halang-halangi ngaji dan yang lainnya. Doakan. Tidak ada yang mustahil kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Idza asabtu fa hadza minallah wa idza akhtatu fa hadza min jahli wa minasyaitan. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salah dan kurangnya murni dari kebodohan pribadi dan waswas syaitan. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.